Selamat siang, Pak. Perkenalkan kami dari PAIR 26 ingin menjelaskan T06 kami. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Winda Nancy Viola Sitorus dengan NIM 12S24019 dan PAIR saya Michael Pratama Nasution dengan NIM 12S24003. Di sini kami akan menjelaskan tentang T06 kami. Sebelumnya saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Baiklah Pak, pada tugas kali ini Anda diminta untuk mereproduk M01 dengan melakukan dekomposisi dan pendistribusian instruksi ke dalam fungsi. Anda diberi kebebasan dalam mendekomposisi serta mengidentifikasi potensi pengembangan fungsi lengkap dengan berbagai karakteristik yang melekat dengannya, yaitu ada return type dan parameters. Saya akan membacakan soal yang ada pada M01. Pada ujian tengah semester ini, Anda diminta untuk mengaplikasikan berbagai pengetahuan yang sudah diperoleh di sepanjang paruh semester ini. Semua materi akan tercakup, oleh sebab itu kerjasama yang baik antar anggota PAIR sangat penting untuk mencapai hasil yang maksimal. Nah, di sini grading components-nya yaitu yang pertama, Ucok dan Butet adalah mahasiswa yang baik. Mereka tergabung dalam satu PAIR ketika mengerjakan tugas pemrograman. Setiap akhir semester, untuk setiap mata kuliah, Ucok dan Butet akan mendapat nilai akhir, yang selanjutnya akan dikonversi menjadi nilai huruf. Misal A, AB, B, BC, dan seterusnya. Nah, nilai akhir untuk setiap mata kuliah diperoleh dari kontribusi berbagai komponen penilaian. Setiap komponen penilaian diberi bobot dalam bentuk persentase. Nah, total persentase adalah 100%. Komponen penilaian pada setiap mata kuliah bisa saja berbeda dengan mata kuliah yang lain. Demikian pula dengan persentasenya. Meski demikian, sebuah mata kuliah memiliki paling sedikit komponen penilaian. Sebagai contoh, mata kuliah dengan 4 komponen penilaian yang terdiri dari kuis, assignment, mid-exam, dan final exam. Nah, dengan bobot masing-masing 20%, 30%, 20%, dan 25%. Nah, sementara itu, ada juga mata kuliah yang hanya memiliki dua komponen penilaian, yang terdiri dari seminar proposal dan seminar kemajuan, dengan bobot masing-masing 40% dan 60%. Ucok dan Butet ingin mengembangkan sebuah program sederhana yang digunakan untuk menghitung nilai akhir dari mata kuliah yang mereka ikuti dengan memperhatikan komponen-komponen penilaian dan bobot dari komponen-komponen tersebut. Berikut ini adalah rancangan dari program yang akan dikembangkan. Yang pertama, pada saat dieksekusi, program akan membaca suatu argumen tambahan yang menunjukkan jumlah komponen atau K yang akan diperhitungkan di mana 0 lebih kecil dari K, lebih kecil sama dengan 5. Yang selanjutnya, program akan membaca K buah baris komponen penilaian. Nah, setiap baris komponen penilaian itu akan mencantumkan informasi nama, komponen, persentase bobot, komponen, dan nilai yang akan diperoleh. Informasi diseparasi dengan sebuah pagar. Nah, panjang sebaris teks komponen penilaian tidak lebih dari 100 karakter. Selain itu, dijamin persentase bobot, komponen, dan nilai yang diperbolehkan adalah bilangan bulat, yaitu 0 lebih kecil sama dengan nilai, lebih kecil sama dengan 100. Lalu yang berikutnya, komponen penilaian dikemas dalam struktur. Lalu yang berikutnya, setelah semua baris komponen dimasukkan, program kemudian menampilkan setiap program penilaian dalam satu baris keluaran, berturut dari yang lebih dahulu dimasukkan. Nah, setiap baris keluaran tersebut akan menampilkan nama komponen, persentase bobot komponen, dan nilai yang akan diperoleh dengan tanda semikolon sebagai operator. Nah, selanjutnya, program akan menghitung nilai akhir sesuai dengan komponen-komponen penilaian yang sudah diberikan untuk selanjutnya menampilkan dalam satu baris keluaran dengan satu angka presisi. Nah, terakhir, program akan memberikan kesimpulan apakah nilai akhir tersebut dapat dikategorikan lulus atau belum. Jika lulus, maka program akan memberi keluaran PES. Sebaliknya, failed jika tidak lulus. Nah, batas minimum nilai akhir untuk dapat dikategorikan lulus adalah 50. Nah, di sini telah diberikan oleh soal yaitu contoh pertama, input dengan 2 sebagai additional argument pada saat dieksekusi. Nah, ini adalah output yang akan diberikan.
Lalu di sini kami sudah mengerjakannya, yaitu yang pertama kami mengimpor pustaka library-nya. Yang pertama yaitu studio.h untuk input outputnya. Lalu yang berikutnya untuk alokasi memori kami menggunakan stdlib.h. Lalu untuk memanipulasi stringnya kami menggunakan string.h. Lalu yang berikutnya ada define max length 100, yaitu didefinisikan sebagai 100 yang digunakan untuk menentukan panjang maksimum nama komponen. Lalu yang berikutnya ada structure komponen penilaian. Ini mendefinisikan struktur untuk menyimpan informasi tentang komponen penilaian. Nah, di sini termasuk nama, bobot, dan juga nilai. Lalu yang berikutnya ini ada void baca input komponen. Di sini untuk membaca input dari pengguna. Nah, untuk K itu yaitu komponen penilaian. Lalu ada loop untuk mengulangi sebanyak K kali untuk membaca setiap komponen. Lalu ada fgets. Ini untuk membaca satu baris input dari pengguna. Lalu yang berikutnya itu ada scanf. Ini untuk mempressing input berdasarkan format, yaitu seperti nama, bobot, nilai, dan menyimpan semuanya itu dalam struktur komponen. Pak, saya sini akan langsung menjelaskan. Kemudian kami ada void, tampilkan komponen dengan komponen penilaian. Komponen dengan integer K. Jadi di sini kondisinya itu integer I sama dengan 0. Jika I lebih kecil dari K, I increment. Jadi printf komponen dot nama, artinya di sini masukan dari nilai nama, komponen dot bobot, komponen dot nilai. Kemudian ada float, hitung nilai akhir. Di sini ada komponen penilaian, komponen integer K. Jadi dia float total nilai sama dengan 0 untuk kondisinya awal. Kemudian ada float total bobot sama dengan 0 untuk kondisi awal. Kemudian di sini ada jika integer I sama dengan 0, I lebih kecil dari K, increment, total nilai K komponen masukan yang akan diberikan tersebut. Kemudian return-nya itu adalah total bobot sama dengan lebih besar dari 0, maka total nilai per total bobot. Kemudian ada void cek kelulusan. Jadi di sini float nilai akhir. Di sini ada kondisi jika nilai akhirnya itu lebih besar sama dengan 50, maka print pass, artinya dia lulus. Kemudian else jika tidak, maka print fail jika dia gagal. Kemudian di sini kami akan masuk di integer main-nya. Baik, di sini integer main itu integer main RGC char RGV. Jika RGC tidak 2 atau RGV lebih kecil 1 atau RGV dengan indeks 1 lebih besar sama dengan 5, print invalid argumen, artinya argumen yang diberikan itu invalid. Kemudian return-nya 1, kemudian ada integer K sama dengan atau RGV 1, komponen penilaian komponen K, komponen dengan indeks K. Kemudian di sini untuk read input-nya itu kita menggunakan baca input komponen, K. Kemudian di sini untuk display komponennya itu kita pakai tampilkan komponen, K. Kemudian untuk calculate nilai skor ini adalah nilai yang kita masukkan itu kemudian akan dikalkulasikan, yaitu float nilai akhir sama dengan hitung nilai akhir komponen, K. Jadi sini dia langsung di print menggunakan presisi 1, 1f dari nilai akhir. Kemudian cek pass or fail-nya itu dari void cek kelulusan itu adalah cek kelulusan nilai akhir. Kemudian return-nya 0. Jadi di sini Pak, jabarkan untuk reportingnya di sini diminta jabarkan fungsi apa yang Anda identifikasikan serta tujuan pengembangannya. Jadi di sini kami membuat yang pertama itu void baca input untuk membaca input. Kemudian ada void tampilkan komponen itu untuk kita itu menampilkan komponennya apa saja. Kemudian ada float nilai hitung nilai akhir. Jadi hitung nilai akhir ini untuk mengkalkulasikan nilai akhir yang sudah diinput oleh si pengguna. Kemudian ada void cek kelulusan, di mana di sini untuk mengecek kelulusannya yaitu jika nilai akhirnya tadi itu adalah lebih besar atau sama dengan 50, maka dia akan pass atau berhasil. Else jika dia gagal, maka dia akan print fail. Jadi di sini kemudian ada karakteristik dari fungsinya itu. Identifikasi mengapa tipe data dan parameternya demikian. Jadi di sini mengapa? Yang pertama itu untuk yang baca input, karena
Di sini kami menggunakan komponen integer, kemudian ada fgauge. Di sini yang saya highlight itu fgauge. Kenapa menggunakan fgauge dan scanf? Karena fgauge bisa menggunakan berdiri sendiri dia, Pak. Kemudian scanf bukan tanggung jawab fungsi main, artinya dia di sini hanya untuk memparsing. Kemudian ada void di sini, mengapa pemisahan program ini dibuat. Jadi dia antara menampilkan dengan menghitung nilai akhir itu dia lebih modular. Akan dibedakan fungsi kita untuk menampilkan dan fungsi untuk menghitung atau mengkalkulasi nilai yang akan diberikan oleh si pengguna. Kemudian ada kode kelulusan. Jadi ini kode kelulusan ini secara modular itu kita sudah membaca input, kemudian tampilkan komponen, kemudian hitung nilai akhir. Nah, dari semua yang udah akan ditampilkan itu, maka ada nilai dari si nilai akhir itu yang akan dicek oleh si fungsi void kelulusan ini, Pak. Jadi jika dia lulus, maka dia akan pass. Jika dia fail, maka dia akan print fail sesuai dengan else di sini, Pak. Jadi di sini kami akan mencoba memasukkan inputan yang sudah diberikan pada contoh, Pak. Baiklah Pak, code kami itu sudah sesuai dengan apa yang diminta oleh soal. Mungkin Pak, sekian yang bisa kami jelaskan tentang T06. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih.